Dunia balap motor kasta tertinggi, MotoGP, akhirnya resmi kembali menyambangi tanah kelahiran Ayrton Senna. Akhir pekan ini, seri kedua musim 2026 akan digelar di Autodromo Internacional de Goiânia, Brazil. Bagi para pembalap modern, sirkuit ini adalah wilayah tak terjamah karena terakhir kali menggelar Grand Prix pada tahun 1989. Bagi para pecinta kecepatan, memahami karakter sirkuit adalah kunci untuk memprediksi siapa yang akan naik podium. Mari kita bedah karakteristik unik dari sirkuit yang dijuluki sebagai trek paling teknis di kalender 2026 ini. Lupakan sejenak straight panjang Mugello yang membelah Tuscany. Singkirkan dulu bayangan kecepatan 360 km per jam di Lusail yang berkilauan di bawah lampu sorot Qatar. Bahkan jangan bandingkan dengan tikungan-tikungan lebar Buriram yang baru saja kita saksikan 2 pekan lalu. Karena apa yang menanti seluruh grid MotoGP di sirkuit Ayrton Senna, Goiânia adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah lintasan yang seolah menantang filosofi dasar balap motor modern. Kecepatan bukan segalanya, dan menyalip bisa menjadi kemewahan yang hampir mustahil. Terletak di ibu kota negara bagian Goiás, sirkuit ini dibuka pertama kali pada tahun 1974. Nama Ayrton Senna disematkan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada juara dunia F1 asal Brasil tersebut. Antara tahun 1987 hingga 1989, sirkuit ini sempat menjadi tuan rumah GP Brasil, di mana legenda seperti Eddie Lawson dan Kevin Swan pernah berjaya di sini. Untuk menyambut kembali MotoGP tahun 2026, pemerintah setempat melakukan renovasi besar-besaran sepanjang tahun 2025. Aspal lintasan diganti total untuk memenuhi standar FIM Grade A. Fasilitas pedok diperluas, dan area run-off diperlebar, guna mengakomodasi kecepatan motor MotoGP modern yang jauh melampaui motor 2 tak era 80-an. Secara profil, Goiânia merupakan salah satu sirkuit terpendek dalam kalender balap tahun ini. Sirkuit ini memiliki panjang 3,835 km dengan 11 tikungan. Lebar treknya relatif sempit dibandingkan sirkuit modern seperti Mandalika atau Sepang. Goiânia menjanjikan weekend balapan paling teknikal dalam kalender 2026 dan mungkin yang paling penuh kejutan. Kombinasi panjang trek yang pendek dengan jumlah tikungan yang cukup banyak membuat frekuensi pengereman dan akselerasi menjadi sangat tinggi. Ini akan menjadi ujian fisik yang luar biasa bagi para pembalap, terutama dalam menjaga fokus di tengah suhu tropis Brasil yang menyengat. Ada beberapa karakteristik utama sirkuit Brasil ini. 1. Kurva titik pengereman krusial. Setelah memacu motor di lintasan lurus utama yang cukup panjang, pembalap akan menghadapi tikungan 1 yang dikenal sebagai kurva Kurva tikungan 1 diprediksi menjadi titik paling krusial di seluruh sirkuit. Tikungan pertama diremodel menjadi heavy braking zone demi alasan keamanan, memaksa pembalap untuk mengerem keras dari kecepatan tinggi setelah straight start atau finish. Mengapa kurva begitu penting? Di trek yang sempit, pengereman masuk tikungan 1 kemungkinan menjadi satu-satunya zona realistis untuk overtaking lap. Pertama, chaos. Dengan 22 motor MotoGP berdesakan masuk ke tikungan sempit di lap pembuka, potensi insiden di kurva sangat tinggi. Pembalap yang mengalami mengerem paling lambat akan memiliki keunggulan. Tapi resikonya juga paling besar. Oleh karena itu, tim yang mampu mengoptimalkan pengereman motor di zona ini akan memiliki keunggulan kompetitif signifikan. Marc Marquez yang dikenal sebagai salah satu pembalap dengan titik pengereman paling agresif di grid, bisa memiliki keunggulan alami di kurva Kemampuannya mengerem super lambat dan tetap menjaga kontrol motor di batas stabilitas adalah salah satu senjata terampuh yang dimilikinya. Ini mungkin tantangan terbesar yang akan dihadapi seluruh rider. Lebar trek sirkuit Ayrton Senna jauh lebih sempit dibandingkan mayoritas sirkuit MotoGP, sehingga hanya menyisakan ruang yang sangat terbatas bagi pembalap untuk melakukan manuver menyalip. Di sirkuit modern seperti Lusail atau Buriram, pembalap bisa memanfaatkan lebar trek untuk memasuki tikungan dari berbagai race line. Di Goiânia, racing lane sangat terbatas. Pembalap yang mencoba menyalip keluar line ideal akan langsung kehilangan traksi dan momentum. Implikasinya sangat besar, overtaking akan sangat jarang, dan balapan bisa berubah menjadi kereta api, di mana pembalap berbaris rapat namun tak bisa saling menyalip. Di sirkuit-sirkuit lebar, pembalap bisa mengandalkan start bagus dan menyalip di lap awal, meskipun gridnya kurang ideal. Sehingga, di Goiânia, posisi start menentukan separuh hasil balapan.
Sirkuit Ayrton Senna didominasi oleh tikungan-tikungan berkecepatan rendah dan medium yang membutuhkan akselerasi tajam keluar tikungan daripada top speed mentah di straight. Di sini, karakteristik motor yang berbicara bukanlah berapa besar tenaga maksimal mesin, melainkan traction control yang berperan mengatur seberapa halus elektronik motor mengelola tenaga saat keluar tikungan lambat. Turning, seberapa lincah motor berbelok di kecepatan rendah tanpa kehilangan stabilitas. Engine braking, seberapa efektif pengereman mesin membantu pembalap mengontrol masuk tikungan low RPM. Torque delivery, bagaimana mesin memberikan tenaga di putaran rendah, bukan hanya di putaran tinggi. Karakter ini secara teori bisa menguntungkan Honda RC213V yang dikenal memiliki mesin dengan power delivery halus di kecepatan rendah, serta handling yang responsif. Sebaliknya, motor-motor dengan karakter power besar di RPM tinggi seperti Ducati Desmos Edici mungkin perlu adaptasi lebih signifikan. Dalam dunia MotoGP modern, data adalah emas. Sebelum memasuki weekend balapan, tim-tim biasanya sudah memiliki tumpukan data dari musim-musim sebelumnya. Mulai dari baseline setup motor, pilihan kompon ban yang optimal, strategi race, hingga pola degradasi ban per lap. Di Goinia, tidak ada apa-apa. Nol data, nol referensi, nol pengalaman. Kondisi ini menciptakan situasi yang sangat jarang terjadi di era MotoGP modern. FP1 menjadi sesi paling penting. Biasanya FP1 digunakan untuk memvalidasi data yang sudah ada. Di Brasil, FP1 adalah starting point absolut karena setiap lap adalah data baru yang harus dianalisis dari nol. Keunggulan tim besar seperti Ducati dan Aprilia yang biasanya diuntungkan oleh database setup mereka yang masif harus memulai dari awal, sama seperti tim kecil. Tanpa data historis, pembalap dengan feeling natural terhadap motor dan sirkuit akan lebih diuntungkan dibandingkan mereka yang bergantung pada data engineering. Sirkuit Ayrton Senna belum pernah dilalui oleh motor prototipe MotoGP. Event terakhir yang digelar di lintasan ini adalah balapan Superbike Nasional Brasil, kategori dengan kecepatan dan beban aerodinamis yang jauh lebih rendah dari MotoGP. Kondisi ini memunculkan beberapa pertanyaan besar. Bagaimana kondisi aspal? Apakah permukaannya cukup kasar untuk memberikan grip optimal bagi ban Michelin? Atau justru terlalu halus sehingga menyebabkan spinning berlebihan? Trek yang jarang digunakan untuk balapan motor top level bisa memiliki debu, minyak, atau partikel lain yang mengurangi grip di sesi-sesi awal. Aspal yang hijau biasanya akan sangat mempengaruhi strategi setup. Ditambah lagi faktor cuaca Brasil yang beriklim tropis dengan kemungkinan hujan yang signifikan. Jika hujan turun di trek yang belum dipahami, hasilnya bisa sangat kacau. Luca Marini menyoroti aspek keamanan. Meskipun penyelenggara sudah menunjukkan video presentasi dan menyatakan bahwa trek aman berdasarkan event Superbike sebelumnya, standar keamanan MotoGP jauh lebih tinggi, terutama soal run-off area yang harus mampu meredam kecepatan motor bertenaga 280 horsepower. Di tengah ketidakpastian yang menyelimuti GP Brasil, dua nama disebut sebagai pembalap yang paling berpotensi menguasai sirkuit Ayrton Senna, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Situs resmi MotoGP.com secara spesifik menyebut Marquez sebagai pembalap dengan rekam jejak terbaik di sirkuit-sirkuit baru sepanjang karirnya. Ada beberapa alasan. Marquez terkenal bisa menemukan batas motor dalam waktu yang singkat. Di trek baru di mana semua rider sama-sama belajar, kecepatan adaptasi ini menjadi keunggulan besar. Saat pembalap lain bermain aman di trek asing, Marquez justru mendorong lebih keras untuk menemukan limit dan lebih sering berhasil daripada gagal. Selain itu, Marquez yang saat ini tertinggal 23 poin di klasemen, membuat Marquez haus kemenangan. Motivasi ini bisa menjadi bahan bakar tambahan di trek baru. Kemudian, Bezzecchi datang ke Brasil dengan hat-trick kemenangan beruntun. 2 kemenangan di seri akhir 2025, Portugal dan Valencia, plus kemenangan dominan di GP Thailand 2026. Momentum ini sangat berbahaya di sirkuit baru karena pembalap yang sedang in the zone cenderung lebih berani dan lebih cepat menemukan ritme di trek asing. Selain itu, motor Aprilia yang cocok dengan gaya agresifnya bisa menjadi kombinasi mematikan di trek teknikal. Berbeda dari Marquez yang harus mengejar ketertinggalan, Bezzecchi bisa balapan dengan lebih bebas dan tanpa beban. Ditambah kecepatan satu lapnya yang luar biasa, menjadi modal besar di sirkuit di mana posisi start sangat menentukan.
GP berasal di sirkuit Goiânia bukan sekedar balapan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling cerdas dalam manajemen ban dan paling berani di zona pengereman. Dengan posisi start yang sangat menentukan karena sulitnya menyalip, sesi kualifikasi hari Sabtu nanti akan menjadi tontonan yang tidak boleh dilewatkan.